Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan temukan satu rahasia yang sangat luar biasa, satu pewahyuan yang mungkin akan ubah cara pandang diri. Mau tahu apa itu? Karena itu marilah masuk bersama dengan saya dalam program Life Unlimited. Ya, halo semua dan welcome back. Selamat berjumpa kembali di dalam program Life Unlimited bersama dengan saya, host program Life Unlimited, Susan Hoover. Saya senang sekali kita bisa jumpa hari ini dan saya tahu semua lagi pingin penasarannya apa itu topiknya hari ini sampai akan mengubah segala sesuatu yang baru. Tunggu, sabar. Sebelumnya saya membaca kesaksian. Karena di program Life Unlimited tidak hanya sampai kita jumpa di sini saja. Di program Life Unlimited ini, setiap minggu di channel ini, di jam ini, di hari ini. Tapi di luar pada itu ada banyak cara untuk kita juga jalan bersama-sama dan kerjasama. Salah satunya ada boleh join kami juga di Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, dan yang lain-lain yang akan ditayangkan di bawah sepanjang program ini. Dan juga ada call center. Nah, ini boleh langsung telepon, WhatsApp, SMS, hubungilah kami. Dan ada tim Life Unlimited yang siap untuk menjawab pertanyaanmu, jelaskan lebih lagi siapakah Yesus, dan juga doa untuk semua permintaan doa. Dan setiap bulan saya terima laporan-laporan dari mereka yang nelpon, pemirsa, yang nelpon, yang SMS, yang WhatsApp, dan banyak hal yang terjadi. Seperti hari ini saya akan membaca satu kesaksian yang di WhatsApp kemarin dari seseorang bapak yang di Bali. Kemarin dia meminta doa karena ada masalah dengan tangan kanannya yang mengalami sakit syaraf sehingga susah untuk diangkat. Nah, puji Tuhan, langsung besoknya dia beri kabar demikian. Puji nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saya sudah bisa angkat tangan saya dengan sehat. Terima kasih buat semua tim doa. Ya, kami juga berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang beri kesembuhan itu. Saya baca WhatsApp-nya ini bisa merasa sukacita ya, sampai haleluya berkali-kali. Kenapa? Karena itu yang luar biasa. Semalam baru didoakan, hari ini sudah mukjizat dirasakan. Jadi boleh semua hubungi kami setelah program ini selesai dan ada tim yang siap untuk berdiri dengan iman dan percaya Tuhan masih beri mukjizat sampai hari ini. Amin. Dan hari ini kalau sudah mau tahu topiknya yang kita akan jalani. Oke, apa itu? Kita lanjut dengan series yang kita sudah jalani dengan berapa bulan ini. Identitasku. Untuk kita temukan dari firman Tuhan siapakah kita. Banyak orang tidak tahu siapa dirinya. Mereka hanya merasa itu dari pengalaman, dari perasaan, dari apa yang orang lain katakan. Tapi kalau kita mau tahu siapa diri kita yang sejati, yang sebenarnya, kita harus lihat itu di dalam firman Tuhan. Nah, mungkin ada yang akan sedikit terkejut hari ini kalau saya sampaikan bahwa hari ini kita belajar identitasku adalah orang kudus. Nah, kenapa? Karena mungkin di antara kita pemirsa ada merasa, ya saya kudus. Tapi mungkin ada di antara pemirsa yang merasa, saya merasa saya bukan orang kudus. Ya, saya bukan layak untuk terima panggilan seperti itu. Karena itu saya mau jelaskan hari ini kenapa saya percaya semua pemirsa, siapapun yang adalah pengikut Yesus, percaya kepada Yesus, dapat dipanggil orang kudus. Langsung lihat dari firman Tuhan, kita buka ayatnya dalam Ibrani 10. Ada dua yang saya akan baca, ayat 10 dan ayat 14. Nah, ini dari firman Tuhan, bukan dari Susan Hoover ya. Kita baca langsung dari firman Tuhan. Berkata, ayat 10. Dan karena kehendaknya, inilah kita. Siapa? Inilah kita. Nah, penulis di sini pun bukan dikatakan kami. Hanya bukan penulis yang hamba Tuhan. Ini kan dikatakan kita. Inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus.
Nah, kenapa saya begitu yakin tanpa kenal pemirsa bahwa pemirsa dapat dipanggil orang kudus? Kalau saya tidak kenal, saya tidak tahu perbuatanmu seperti apa, kelayakanmu dengan langkah-langkahmu, tindakanmu seperti apa. Tapi berkata dalam firman Tuhan, kita bukan dipanggil kudus atau tidak dikuduskan karena perbuatan kita. Berkata di sini dalam ayat firman Tuhan jelas-jelas berkata apa bahwa, mari kita baca sekali lagi, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kita tahu kita dikuduskan bukan karena apa yang kita lakukan, tapi kita dikuduskan karena Yesus sudah jadi persembahan yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Jadi untuk kita menjadi orang kudus itu karena apa yang Yesus lakukan. Minggu lalu kalau pemirsa setia sudah tahu, kita belajar bahwa kita berharga di mata Tuhan. Bagaimana kita tahu harganya? Bagaimana kita tahu berharga seperti apa? Itu karena kita belajar bahwa harga kita itu adalah darah Yesus. Yesus yang rela darahnya dicurahkan, rela nyawanya diambil. Dia memberikan semuanya untuk menyelamatkan kita. Jadi kita lihat di sini hari ini bahwa darah Yesus itu bukan saja menunjukkan harga diri kita, tapi darah Yesus itu yang sanggup untuk menguduskan kita. Dan berkata dalam ayat ini bahwa itu sudah terjadi, telah dikuduskan. Nah, ini memang khususnya untuk orang yang sudah percaya kepada Yesus. Kalau yang belum percaya kepada Yesus, darah itu sudah dicurahkan bagimu. Tapi itu hanya efek, hanya rasa dampaknya itu hanya kita terima saat kita percaya kepadanya. Kalau belum percaya dari satu ayat, lanjutkan dalam Ibrani 10, semuanya ceritakan korban Yesus yang sempurna bagi kita dan hasilnya. Berkata dalam ayat 14, sebab oleh satu korban saja dia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi diceritakan lebih lagi, bukan saja kita sudah dikuduskan, tapi kita sudah disempurnakan oleh apa? Oleh korban Yesus. Nah, mungkin ada yang tanya, tapi Susan, saya tidak merasa kudus, saya tidak merasa sempurna. Karena belum tahu, makanya karena itu saya buat program ini. Dulu saya juga tidak merasa kudus, tidak merasa sempurna. Saya merasa hidup saya masih kacau, masih tidak benar. Karena belum tahu bahwa segala sesuatu daripada Tuhan itu mulai di dalam, itu mulai dari roh. Kalau kita tidak menyadarinya, makanya belum itu ada hasil kepada tindakan dan hidup kita. Makanya kita harus memahami, terima pewahyuan, terima kebenaran firman Tuhan yang bawa kebebasan. Terima kebenaran di dalam roh kita, bahwa dalam roh kita itu sudah kudus, sudah sempurna, karena apa yang Yesus lakukan. Dosa kita sudah dipindah kepada Yesus. Yesus sudah bayar harganya. Yesus sudah mati di kayu salib bagi kita. Darah Yesus sudah dicurahkan bagi kita. Dan dia tidak sampai hanya mati, tapi bangkit bagi kita menjadi Tuhan yang hidup. Melalui salibnya, itu membawa penebusan yang sempurna bagi kita. Jadi kita bukan lagi hanya orang yang sebelum salib, yang bergumul, mau dekat kepada Tuhan, tidak layak, bawa korban terus, yang tidak pernah sempurna. Itu semuanya berubah dengan satu korban yang sempurna. Itu namanya Yesus, Yesus, Yesus. Amin. Jadi kita harus menyadari perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Jadi poin yang pertama kita hari ini adalah apa? Bahwa Tuhan telah menguduskan kita. Bukan kita akan menjadi kudus satu hari. Menurut Tuhan, kita sudah jadi kudus. Tapi mungkin ada yang tanya, apa arti itu kudus? Karena banyak orang dengar kata kudus. Mereka pikir itu artinya tidak ada dosa atau tidak ada kesalahan. Nah, kita harus tahu kata kudus itu bukan saja artinya seperti itu. Tapi ada arti kudus yang sangat menarik sekali. Untuk itu mari ikut saya dalam video klip yang singkat ini untuk kita belajar bersama-sama. Okay, so I had this kind of funny experience today, and maybe some of you other women can relate. I was looking for this particular necklace, the one that I'm wearing right now. And when I went to go find some of my accessories, I keep everything in the drawer of my vanity. So I opened it up and like everything was all just thrown in there. And
And to find this, I had to go to like the very back of it and was searching all around for everything and then finally found it. And I realized what a mess. Everything is just like all jumbled all together. Then I realized there's some other pieces that I've kept set apart. Some of the nicer things, some of the things that are set apart for special occasions. For example, I remembered I have this set. This is one of the bracelet. There's also the earrings and a necklace that was given to me by friends last year at my bridal shower before I got married. So I kept it specially set aside for my wedding and for special occasions. It's not something that I would wear every day. And when I started thinking about this, I realized it's a verse that I've been reading over a lot lately, which says in Jeremiah that before you were even in your mother's womb, I knew you. And it also says, and I set you apart before you were born. Other verses even use the word holy, which we sometimes think is that something we have to make ourselves be, something that we have to do enough good works and we have to try to change ourselves in order to be holy. But here God says that you're holy, and the real meaning of the word holy is to be set apart, to already be dedicated for something special. And he says that he already did that for you before you were even born. And I realized that as the owner of jewelry, I could do whatever I want with it. I could throw it all together, just mash it up and wear it every day and throw it away. But I realized there's pieces that I've specially set apart for special things. And that's exactly what God has done with your life. You're not just all thrown in together with everyone and you don't matter and he doesn't care if he loses you, but you are something that before you were even born, he took you and he set you apart for something special, for something that he knew that he had planned for your life. You are like my Swarovski bracelet. You have been something that's set apart, that's specially designed by him. Menariknya, ya kan? Jadi baru tahu, kudus itu ada dua arti, ya kan? Jadi bukan saja itu bahwa kita tidak ada dosa seperti biasa, tapi itu juga artinya di sesuatu yang dipisahkan. Jadi lebih luas ya, kalau kita tahu kita adalah orang kudus, kita harus tahu apa artinya. Memang Yesus sudah menebus kita daripada dosa. Dosa kita semuanya sudah dipindahkan ke atas dia dan dia yang disalibkan karena dosa kita. Tetapi juga artinya kita yang ikut Tuhan sudah dipisahkan untuk sesuatu yang spesial. Kalau lihat tadi saya ada bawa aksesoris macam ini ya, masih punya. Dan ini masih saya simpan di dalam kotak aslinya, masih dipisahkan daripada aksesoris yang lain. Kalau aksesoris yang lain yang biasa dicampur ya masih seperti itu sampai hari ini. Tetapi kalau yang ini bertahun-tahun dipisahkan dengan berbeda. Karena lebih spesial. Nah, saya harap kita semua mengerti bahwa hari ini dikuduskan bagimu juga artinya berarti dipisahkan untuk tujuan yang khusus. Artinya hidupmu. Yesus sudah melayakkan kita sebagai orang kudus. Kalau kita tahu kita kudus, kita tahu apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita, cara hidup kita akan berbeda. Kita mengerti hidup kita sudah dipisahkan untuk sesuatu yang spesial. Makanya kita tidak hidup dengan hanya biasa-biasa seperti orang lain. Merasa apapun boleh, apapun boleh. No, bukan seperti itu lagi. Tapi kita mengerti ada tujuan khusus untuk hidupmu. Tuhan sudah buat hidupmu, wow, berbeda dengan orang lain. Oh, itu luar biasa ya. Jadi baru memahami ya, baru tahu bahwa ini sesuatu yang sudah terjadi. Dosamu sudah dipindah ke atas Yesus. Dosamu, masalah dosa sudah selesai. Sudah jadi kudus. Dan karena kudus juga artinya sudah dipisahkan. Jadi itu artinya ada panggilan, ada tujuan khusus hidupmu. Tuhan sudah membuat dirimu berbeda dengan orang lain. Makanya di dunia ini jangan kita tanya identitas kita dari orang lain. Atau mau jadi seperti orang-orang lain. Selalu mau mirip dengan orang-orang lain. Mau lakukan apa yang mereka lakukan. Ya mau tiru mereka. Jangan tiru siapa-siapa karena Tuhan membuat dirimu kudus. Dipisahkan untuk sesuatu yang spesial bagi dia. Amin. Saya percaya semua lebih merasa wow tentang dirimu sekarang ini. Makanya saya katakan sebelum saya belajar hal ini, mungkin saya merasa tidak kudus karena saya memandang apa yang saya lakukan mungkin belum kudus. Betul. Tetapi kalau kita sudah memahami kekudusan itu Tuhan sudah beri kepada kita. Kita sudah pandang diri kita kudus. Saya percaya cara hidup kita, Tuhan sudah beri kepada kita. Kita sudah pandang diri kita kudus. Saya percaya cara hidup kita, Tuhan sudah beri kepada kita. Kita sudah pandang diri kita kudus. Saya percaya cara hidup kita, Tuhan sudah beri kepada kita. Kita sudah pandang diri kita kudus. Saya percaya cara hidup kita, Tuhan sudah beri kepada kita. Kita sudah pandang diri kita kudus. Saya percaya cara hidup kita, Tuhan sudah beri kepada kita. Kita sudah pandang diri kita kudus. Saya percaya cara hidup kita, Tuhan sudah beri kepada kita. Kita sudah pandang diri kita kudus. Saya percaya cara hidup kita, Tuhan sudah beri kepada kita. Kita sudah pandang diri kita kudus. Saya percaya cara hidup kita, Tuhan sudah beri kepada kita. Kita sudah pandang diri kita kudus. Saya percaya cara hidup kita, Tuhan sudah beri kepada kita. Kita sudah pandang diri kita kudus. Saya percaya cara hidup kita, Tuhan sudah beri kepada kita. Kita sudah pandang diri kita kudus. Saya percaya cara hidup kita, Tuhan sudah b
akan berbeda, akan mulai berbeda karena kekudusan itu sudah ada pada kita, bukan sesuatu yang jauh-jauh daripada kita. Ini semua yang firman Tuhan katakan kepada kita. Jadi saya harap semua pemirsa yang sudah percaya kepada Yesus akan tahu ya bahwa Tuhan sudah lakukan itu kepada kita. Jadi kita sudah belajar apa? Yang pertama, Tuhan telah menguduskan kita. Dan yang kedua, kalau kudus itu berarti kita sudah dipisahkan, makanya kita sudah punya tujuan khusus dalam kehidupan kita. Dirimu spesial, berbeda dengan orang lain. Jadi kita tidak meniru apa yang dunia lakukan, karena kita tidak sama dengan mereka. Kita sesuatu yang spesial, yang sudah dipisahkan untuk tujuannya. Wow, luar biasa. Karena itu mari kita masuk dalam satu lagu yang mengingatkan kita semuanya dengan itu. Dengan apa? Kita dipilih. Ya betul, kita dipilih, kita dipisahkan. Tuhan punya sesuatu yang spesial bagi kita. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu ini, Kita Dipilih. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Amin, amin. Saya percaya semua lagi bersuka cita masuk dalam lagu ini. Ya, kita tahu kita dipilih, ya Tuhan yang menguduskan kita. Kalau kita lihat ini ada buktinya lagi dari ayat. Kita sering mendengar ayat ini dari Yeremia. Dan Yeremia pun berkata dalam ayat yang kelima dari pasal yang pertama, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah kalau kita perhatikan, banyak orang baca ayat ini dan tidak perhatikan. Bagaimana seseorang bisa jadi kudus sebelum melakukan apa-apa? Ya kan, karena mungkin pikiran kita lama harus melakukan sesuatu yang kudus untuk menjadi kudus. Nah bagaimana Yeremia ini sebelum pun dilahirkan berkata bahwa Tuhan telah mengenal dia dan telah menguduskan dia. Ya, telah menetapkan, dan itu ada penjelasannya. Aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi kita lihat di sini, ini contohnya. Dan Tuhan menguduskan, artinya Tuhan telah pisahkan dia, menetapkan dia untuk menjadi nabi, untuk menjadi sesuatu yang spesial, untuk menjadi sesuatu yang berbeda. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan sudah mengenal kita sebelum kita lakukan apapun.
Oke, Tuhan sudah mengasihi kita sebelum kita lakukan yang baik atau yang buruk pun. Dan Tuhan sebelum kita ambil langkah di dunia ini, sebelum siapa-siapa yang lain mengenal kita, Tuhan mengenal kita. Dan Tuhan sudah ciptakan rencana hidup yang sangat luar biasa. Ada sesuatu yang Tuhan mau kita semua lakukan. Hai pemirsa, hidupmu tidak sia-sia. Tuhan rela mati bagimu. Tuhan rela ambil dosa dan kesalahanmu. Dan Tuhan sudah siapkan bagi hidupmu sebelum siapapun mengenal engkau. Tuhan sudah mengenalmu. Dan dia sudah pisahkan, dia sudah siapkan hidupmu untuk sesuatu yang spesial. Makanya saya harap semua hari ini boleh katakan, boleh terima dirimu adalah orang kudus. Orang yang sudah ditebus dari dosa. Dan orang yang sudah dipisahkan untuk sesuatu yang spesial daripada Tuhan. Yang luar biasa sekali, amin. Jadi sekarang lebih bisa mengerti mungkin ayat-ayat ini. Saat melihat kata kudus, saya harap semua bisa lebih terima itu sesuatu yang Tuhan lakukan. Dan itu juga ada efek yang luar biasa bagi cara hidup kita. Tapi itu setelah diterima, bukan sesuatu yang dikejar. Kita akan lanjut dengan satu ayat lagi hari ini. Dan poin yang terakhir, dan saya harap setelah ini semua sudah terima pewahyuan yang baru. Dan sudah dapat memanggil diri orang kudus. Bukan dengan kesombongan. Karena semuanya kita terima oleh Yesus. Dikatakan dalam Kolose membuat kita mengerti cara kita bersyukur kepada Tuhan. Kolose 1 ayat 12 berkata apa? Dan mengucap syukur dengan sukacita. Kan? Jadi menjadi orang kudus bukan artinya memandang diri lebih tinggi daripada orang lain. Jadi sombong, jadi merasa lebih baik daripada yang lain. Tidak sama sekali. Berkata di sini, dengan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Jadi kita mengucap syukur kepada Bapa yang melayakkan kita. Kalau dulu kita dengar ada harta di surga bagi orang-orang kudus, mungkin kita merasa, oh kita tidak dapat. Hanya mungkin syukur masuk pintu surga aja ya, gak dapat apa-apa. Tapi kita harus menyadari, Tuhan sudah melayakkan kita untuk terima harta-harta, untuk menjadi, bahkan ayat lain berkata apa? Kita menjadi ahli waris bersama dengan Kristus. Kita menjadi anak yang bukan saja anak namanya anak, tapi tidak terima hak-hak anak. No, kita dikuduskan. Kita sudah dilayakkan untuk menjadi anak Allah. Bukan saja masuk kerajaannya paling belakang, di mana, di sudut mana. No, kita dilayakkan menjadi anak ahli waris bersama dengan Kristus, terima hak-hak semuanya. Dikatakan di sini bahkan yang harta yang sudah dipisahkan untuk orang-orang kudus, kita dilayakkan untuk terima itu. Jadi oleh Yesus, kita layak terima bagian orang kudus. Artinya ini bukan saja panggilan, oh saya orang kudus. No, karena menjadi orang kudus oleh apa yang Yesus lakukan, kita sekarang punya hak untuk menerima berkat yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Jadi Tuhan tidak minta kita jadi kudus oleh apa yang kita lakukan. Tapi kekudusan itu diberi kepada kita oleh bagaimana Yesus telah menebus kita. Jadi kita sudah dikuduskan. Amin. Saya harap semua bisa terima, sudah terima kekudusan itu oleh apa yang Yesus lakukan. Oleh salib dan kebangkitan Yesus bagi kita. Dan karena kita sudah dikuduskan, itu juga berarti kita sudah dipisahkan untuk sesuatu yang spesial. Ya, jadi kita mengerti kita adalah orang yang apa yang Tuhan lakukan dipisahkan dari para dosa dan dipisahkan untuk tujuan yang luar biasa dalam kerajaannya. Dan kenapa kita akan juga bersyukur karena kita dilayakkan terima hak-hak, terima berkat, terima harta yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Jadi saya berharap di akhiri program hari ini, kita semua akan bersyukur kepada Bapa. Tidak merasa sombong, tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Tapi pewahyuan ini buat kita lebih lagi jatuh cinta dengan Yesus dan bersyukur kepada Allah Bapa yang melakukan semuanya bagi kita. Amin.
Kalau ada yang hari ini yang merasa tidak kudus sama sekali, yang selama ini bergumul dengan usahamu sendiri untuk menjadi kudus dan belum pernah percaya kepada Yesus, belum pernah percaya dan terima kebenaran bahwa Yesus itu bawa dosa-dosamu, disalibkan, terima hukuman mati bagimu, sudah bayar harganya lunas, sudah menguduskan dirimu, dan dia bangkit, naik kembali ke surga dan mau masuk hari ini dalam hidupmu, membawa keselamatan yang kekal, membawa penebusan dari dosa, dan memakai hidupmu untuk kemuliaannya. Kalau ada yang mau hari ini percaya, terima Yesus dalam hidupmu, mari ikut saya. Ikuti doa ini dimanapun berada. Katakan, Yesus, terima kasih. Engkau mau mati bagiku, sudah ambil dosa-dosaku, dan Engkau menguduskan diriku, layak masuk kerajaan-Mu, layak menjadi anak Allah. Terima kasih Yesus, Engkau bangkit, naik ke surga, dan saat ini saya menerima Roh-Mu yang hidup masuk dalam diriku. Saya terima hidup yang kekal daripadamu, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Yang doa sederhana seperti itu, sadarilah dirimu saat ini sudah dikuduskan Tuhan. Semua dosamu sudah bukan saja diampuni, sudah dibayar lunas oleh para Tuhan. Dan sudah terima Roh-Nya yang kudus. Itu salah satu bukti ya kita adalah orang kudus. Tuhan mencurahkan Roh yang kudus kepada kita. Sesuatu yang kita bisa bersyukuri hari ini kepada Allah Bapa yang melayakkan kita melakukan semuanya. Yang baru berdoa untuk pertama kali seperti itu dengan saya, segera hubungi kami mau tahu, segera hubungi, kirim WhatsApp kepada kami, cerita bahwa baru berdoa, percaya kepada Yesus, kami mau tahu, dan kami ceritakan lebih lagi apa yang terjadi dalam hidupmu. Sampai kita jumpa lagi, hai semua orang kudus, minggu depan di dalam program Life Unlimited, saya mengucapkan thank you so much and God bless you all.